Bab 3719. Nasib yang menyedihkan. Semakin banyak tracer Taois berkata, semakin bersemangat dia. Tapi sekarang, apakah situasi ini membuktikan bahwa ada cara lain untuk menghubungkan dua dunia selain kehampaan yang rusak? Atau, melalui semacam harta karun? Lagi pula, Master Mulia Galaksi telah jatuh. Jika kita mendapatkan harta ini, bukankah kita akan dapat melakukan perjalanan antara beberapa daratan di masa depan untuk mengumpulkan harta karun? Erikin mengangkat alisnya sambil mendengarkan analisis tracer Taois. Harus dikatakan bahwa penilaian orang ini benar-benar tajam. Hanya dalam beberapa kata, banyak hal yang mulai terpikirkan olehnya. Cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perjalanan antara daratan dunia dewa dan bintang biru, tetapi orang ini tidak tahu bahwa dia juga seorang kultivator dari daratan. Mungkin jika tahu, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Sebaiknya jangan terburu-buru. Bahkan jika ada harta karun seperti itu, bisakah kamu pergi dan merebutnya dari galaksi lama? Jika benar-benar bisa merebutnya, mungkin bukan kita orangnya. Setelah memikirkannya, Erikin langsung memberi tracer Taois penilaian mutlak. Erikin harus mendapatkan cara untuk bisa melakukan perjalanan itu. Tidak boleh dia dulu yang menemukannya. Jika dipikir-pikir juga iya. Mungkin aku yang sudah berpikir berlebihan. Tracer Taois menghela napas dalam, terlihat sangat menyesal. Tapi Erikin, apa perbedaan antara para kultivator yang naik dari alam bawah dan aku yang lahir di daratan dunia dewa? Aku selama ini selalu ingin tahu tentang ini, tetapi sejauh ini, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Bagaimana bisa orang jenius bisa kamu pahami dengan mudah? Erikin menepuk pundak Tracer, berpikir sudah berapa kali mereka sudah bertemu denganmu, tapi sayangnya dia masih tidak tahu identitas Erikin. Keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar pertengkaran dari belakang. Yang Mulia, karena aku tidak mengizinkan Yang Mulia masuk, tetapi Penatua Yuan dengan tegas memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang bisa menginjakkan kaki di sini selama periode ini. Ini adalah suara penjaga di luar aula, memohon dengan getir. Kemudian, terdengar suara berderak setelahnya. Kalian semua menyingkir. Dalam beberapa detik selanjutnya, sosok wanita yang berani melewati aula utama dengan tergesa-gesa, menyingkirkan beberapa penjaga yang mencoba menghalanginya dan datang ke alun-alun kecil tempat Erikin dan Tracer berada. Setelah itu, tatapan wanita itu menangkap Erikin dan menguncinya seketika. Dadanya naik turun dan mata tajamnya hampir menyemburkan api. Erikin. Kedua kata ini sepertinya terjepit dari sela-sela giginya, diucapkan dengan kebencian yang mendalam. Sialan. Kenapa kultivator wanita ini begitu memusuhimu? Apa yang kamu lakukan kepadanya? Berdiri di samping Erikin, Tracer tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dengan cepat mundur beberapa langkah ke belakang. Jelas tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Melihat Putri Xaviera yang sombong, Erikin semakin dibuat pusing. Begitu mendengar suara itu, dia sudah tahu siapa yang datang. Putri Xaviera di kapal abadi, orang yang paling tidak ingin ditemuinya dari klan kera. Salahkan saja nasibmu yang menyedihkan. Ketika berada di tanah berbahaya Guzong, Erikin tidak pernah menyangka bahwa akan menghadapi situasi ini hari ini. Karena itu dia tidak menggunakan nama samaran, hanya menggunakan nama Erikin. Jadi, setiap kali Putri Xaviera bangun, dia bisa tahu namanya hanya dengan bertanya. Kemudian mereka memiliki nama dan marga yang sama, dasar kultivasi serupa,
bahkan profisien metode formasi dan pemurnian obat juga sama. Selama Putri Xaviera tidak bodoh, dia bisa langsung memikirkan Eric Kin. Meskipun dia memiliki identitas yang berbeda pada awalnya, dia tidak ingin membunuh Putri Xaviera, tetapi bagaimanapun juga, dia sudah menyinggung putri itu, yang membuatnya hampir kehilangan nyawanya. Sekarang dia berada di wilayah Kaisar Iblis Kera, rasanya sedikit tidak berdaya. Tahu dengan jelas bahwa Putri Xaviera mendatanginya dan keadaan sekitarnya terhalang oleh tirai cahaya kapal abadi, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kalian pergilah. Melihat para penjaga itu ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, Eric Kin menghela napas berat dan melambaikan tangannya. Masalah ini harus diselesaikan cepat atau lambat, jadi lebih baik tidak disembunyikan. Inilah keputusan terakhir, jadi para penjaga ini juga pergi sesuatu yang diperintahkan. Putri Xaviera, lama tidak bertemu. Setelah itu, Eric Kin menunjukkan senyuman. Ekspresi di wajahnya menunjukkan seakan dia melihat seorang teman lama. Jangan berpura-pura ramah. Aku tidak menyangka bahwa kamulah yang merusak perjalananku. Kamu hampir meracuniku, dan bahkan berani datang ke sini. Putri Xaviera berdecak kesal, menggertakkan giginya yang putih, mengatakan semua itu dengan penuh kebencian. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke dunia manusia di tanah berbahaya Gusong sebelumnya. Dia telah merencanakan perjalanan ini setiap hari, berpikir untuk menunjukkan keterampilan dan akalnya untuk mengesankan ayah dan dua kakak laki-lakinya. Namun yang terjadi adalah Paman Yuan dijebak oleh Eric Kin dan menghilang. Kemudian dia ditangkap hidup-hidup oleh Eric Kin dan terpaksa membocorkan beberapa informasi tentang kedua kakak laki-lakinya. Meskipun tak satu pun dari mereka menyalahkan dirinya setelah itu, Putri Xaviera sangat menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi, selama lebih dari sebulan, seluruh tubuhnya kesakitan dan pada akhirnya, jiwanya hampir terbang ke langit. Semua ini disebabkan oleh Eric Kin. Penyakit Putri Xia disebabkan oleh Eric Kin. Kamu berani kembali, kamu benar-benar sangat berani. Begitu mendengar berita berat itu, Tracer Taois melebarkan matanya dan alisnya berkedut hebat, menunjukkan keterkejutan. Melihat bahwa Eric Kin tidak menyangkalnya, pasti semua itu memang benar. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang lagi, menarik diri dengan kasar menjauh dari Eric Kin lagi, agar tidak terlibat oleh masalah ini. Pada saat itu, kamu dan aku bertanggung jawab satu sama lain. Ini juga hal yang tidak bisa dihindari. Eric Kin melambaikan tangannya tidak berdaya. Selain itu, kamu adalah orang pertama yang membunuhku, jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, kamu dan dua saudaramu pergi ke wilayah klan manusia untuk membuat masalah. Itu normal bagiku untuk melawan sebagai seorang kultivator biasa. Meskipun apa yang kamu katakan benar, tetapi kamu berjanji bahwa selama aku bekerja sama dengan baik, kamu akan membiarkanku pergi, dan kamu memberiku pil racun. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Putri Xaviera masih berdecak kesal. Kaisar Iblis Kera tidak menjelaskan kepadamu bahwa pil racun itu palsu. Alasan mengapa kamu hampir mati adalah karena Christian Hu, seorang dokter dukun yang hanya bisa menyakiti orang. Dan aku bahkan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan hidupmu. Bagaimanapun juga kita sudah seimbang. Bagaimana dengan Paman Yuan? Kamu mematahkan lengannya dan melukainya dengan parah. Lengannya sudah aku pulihkan dan dia telah memaafkanku. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Kapan kamu bangun? Eric Kin memutar matanya dan bertanya.
Aku bangun beberapa jam yang lalu, ayahku tidak ada di sini. Paman Yuan sedang melakukan kultivasi. Tapi ada yang salah. Kamu menangkapku, memberiku racun, dan setelah semua itu kamu menganggap kita seimbang. Putri Xaviera tercengang. Rasanya ada yang salah, tapi entah di mana letak kesalahan itu berada. 80% sumber kemarahannya adalah dia hampir kehilangan nyawanya. Paman Yuan yang mencintainya, ditindas oleh Eric Qin. Setelah itu, setelah Eric Qin menjelaskan, dia sepertinya tidak punya alasan untuk marah. Namun bukankah rencananya gagal? Ya, sebenarnya, ada lebih banyak kesalahpahaman di antara kita. Jika kita memiliki sesuatu untuk dibicarakan, ada baiknya untuk berbicara. Mengapa kita tidak duduk di sini dan minum teh dan anggur yang enak? Eric Qin tersenyum dan dia merasa lega. Yang paling ditakutkan adalah Putri Xaviera bukan orang yang mudah diajak berbicara. Bersambung.